Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Adam sebagai bapaknya manusia dan Hawa sebagai ibu dari semua manusia. Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti, Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi pada tahun 5872 sebelum Masehi. Itu berarti Adam dan istrinya Hawa turun ke bumi hampir 8000 tahun yang lalu. Nabi Adam memiliki usia yang cukup panjang, yaitu beliau hidup selama 930 tahun. Dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, Adam wafat pada hari Jumat. Kemudian Ibnu Ishaq mengatakan pada hari di mana wafatnya Nabi Adam alaihissalam, terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Kemudian jasad suci Nabi Adam alaihissalam dimakamkan di suatu pegunungan tempat pertama kali beliau diturunkan dari surga, yaitu di wilayah India. Namun ada pula yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam dimakamkan di sebuah gunung yang bernama Jabal Abu Qubais yang terletak di Mekah. Menurut riwayat Imam Ibnu Jarir, ketika sebelum terjadinya banjir besar Nabi Nuh alaihissalam memindahkan jasad Nabi Adam alaihissalam ke dalam sebuah peti di sebuah wilayah di Palestina, yaitu di Baitul Maqdis. Telah banyak pendapat yang bermunculan mengenai lokasi persis makam Nabi Adam alaihissalam. Namun, sebagian besar berpendapat bahwa Nabi Adam alaihissalam dimakamkan di Gunung Abu Qubais. Muhammad bin Abdullah bin Batuban menyatakan bahwa Jabal Abu Qubais adalah gunung pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung ini dikatakan oleh seorang peneliti sejarah sebagai gunung pertama yang diangkat di bumi dan menghadap ke Ka'bah. Pada era sebelum Islam, Gunung Abu Qubais disebut Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kaum Quraisy menyebutnya sebagai Al-Amin karena telah menjaga Hajar Aswad yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, ada satu hal yang terlupakan, yaitu di manakah makam Siti Hawa. Mengenai lokasi makam dari ibunya, semua manusia di bumi ini terjadi beberapa perbedaan pendapat. Tapi perlu diketahui, tinggi Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi adalah 60 hasta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Hasta adalah satuan panjang tradisional dari India yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Jadi, jika dikonversi menjadi ukuran meter, maka akan menjadi 27,4 meter atau dibulatkan menjadi 30 meter. Tentunya dengan ukuran tubuh yang sedemikian tinggi Siti Hawa yaitu istri Nabi Adam alaihissalam tentu tak jauh berbeda dari tinggi Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Adam alaihissalam diturunkan di wilayah India, sementara Hawa diturunkan di tanah Arab, di sebuah kota yang kini bernama Jeddah. Belum jelas asal-usulnya kenapa kota itu diberi nama Jeddah, sementara orang-orang Arab mengartikan Jeddah adalah sebagai nenek. Kemungkinan besar dinamakan seperti itu karena merujuk pada Siti Hawa, ibunya seluruh manusia atau neneknya manusia. Nah, di Jeddah ini ada sebuah kota yang bernama Al-Maria atau Amaria. Kota ini termasuk salah satu kota tertua di Arab. Di kota ini ada sebuah makam tua yang cukup unik dari segi bentuknya dan ukurannya. Orang-orang menyebutnya ini adalah makam Siti Hawa. Makam ini selalu dijaga ketat oleh para penjaga dan dikelilingi oleh pagar panjang yang tinggi. Di makam tersebut, tidak diperbolehkan mengambil foto. Bahkan para penjaga di sana mengintip dari mobil-mobil dan memberi kode agar tidak mengambil gambar dari dalam mobil. Yang boleh masuk ke dalam makam itu hanyalah laki-laki, sementara wanita dilarang masuk ke dalamnya. Di dalam kompleks pemakaman tersebut ada beberapa makam lainnya, namun tidak ada identitas nama di batu nisannya. Hanya ada urutan angka dalam tulisan Arab. Soal panjangnya bervariasi, ada yang mengatakan 80 meter, 120 meter, bahkan menurut ahli geologi asal Perancis, Emile Felix Gautier menyebutkan panjang makam itu sampai 130 meter. Jika musim haji tiba, banyak orang yang mendatangi makam tersebut untuk berziarah. Klaim bahwa ini adalah makam dari Siti Hawa sebenarnya sempat memicu kontroversi dari banyak kalangan akademisi membantah kabar buruk itu karena tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Apalagi tidak ditemukan catatan sejarah atau perkiraan tahun berapa Siti Hawa meninggal dunia. Menurut sesepuh yang tinggal di sekitaran makam, pemakaman Hawa sudah berumur ribuan tahun. Sementara itu, Muhammad Yosef Trabulsi yang menulis sebuah buku sejarah tentang Jeddah menjelaskan,
Semua referensi sejarah mengakui bahwa Hawa datang ke Jeddah ke beberapa titik pada masa lampau. Namun, lokasi pasti makamnya masih banyak diperdebatkan. Pemakaman tersebut memang telah berusia sangat tua. Sejumlah sejarawan dan pengelana Islam bahkan mengatakan bahwa makam itu berasal dari abad ke-9 Hijriah. Adnan Al-Harthi, profesor peradaban di Universitas Al-Qura di Mekah, Arab Saudi, mengutarakan pendapat ilmiahnya mengenai masalah keberadaan makam Hawa di Jeddah. Ia menjelaskan bahwa Ibnu Zubair, seorang ahli geografi Arab dan pengelana dari abad ke-6 Hijriah, di dalam perjalanannya pernah berjumpa dengan sebuah makam yang berkubah. Selama kunjungannya ke Jeddah itu, Ibnu Zubair melihat sebuah kubah tua yang dikatakan sebagai rumah Hawa atau kuburan Hawa. Selain Ibnu Zubair, pengelana Arab lainnya yang bernama Ibnu Battuta juga melihat kubah tua selama perjalanannya ke Jeddah pada abad ke-7 Hijriah. Al-Harthi mengatakan sebuah sumber mengkonfirmasi bahwa tempat tinggal Adam dan Hawa adalah di Mekah. Namun tidak ada bukti bahwa Hawa dimakamkan di Jeddah. Sejumlah sejarawan dan pengelana mengisahkan banyak cerita tentang wanita pertama di dunia. Mereka juga menunjukkan bahwa lokasi makam Hawa memang ada di pemakaman tersebut. Muhammad Al-Makki, seorang sejarawan yang menulis dalam bukunya yang berjudul The True History of Mecca and the Noble House of God, bahwa pemakaman Hawa sejak zaman dahulu sering menerima banyak pengunjung haji selama musim haji. Jamaah haji bisa pergi ke sana setelah melakukan ritual haji. Mereka seringkali ditipu oleh segelintir orang yang menjual segenggam tanah pemakaman untuk dibawa pulang ke rumah sebagai cenderamata. Terlepas dari cerita-cerita itu, sebenarnya beberapa sejarawan meragukan keberadaan makam Hawa di pemakaman tersebut. Penulis Arab kontemporer Muhammad Sadiq Diab dalam bukunya Jeddah Sejarah dan Kehidupan Sosial mengatakan, tidak ada bukti sahih untuk mengkonfirmasi keberadaan makam Hawa di pemakaman tersebut. Saya pikir itu hanya mitos. Kisah klasik lainnya menjelaskan, dulu ada 3 kubah yang dibangun di salah satu makam besar di dalam pemakaman. Ketiganya diyakini sebagai makam Hawa, tapi sekarang tidak ada kubah di pemakaman tersebut. Semua makam bentuknya rata dan tidak ada yang menunjukkan keberadaan makam Hawa. Terlepas dari semua perdebatan tersebut, makam ini telah mengalami beberapa kali usaha penghancuran. Aun Arafi yang menjabat sebagai Amir di Hijaz periode 1882 sampai 1905 pernah mencoba menghancurkan makam tersebut. Tetapi hal itu menyebabkan kemarahan publik. Kemudian Pangeran Faisal, Raja Muda Hijaz, menghancurkannya pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1975, situs tersebut ditutup dengan tembok tinggi oleh otoritas agama yang tidak menyetujui aktivitas para peziarah yang berdoa di makam tersebut. Namun beberapa ulama dan ahli sejarah Muslim mengatakan bahwa Siti Hawa kemungkinan besar dimakamkan di samping suaminya, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang terletak di Gunung Abu Qubais, Mekah. Karena jika melihat dari sudut pandang kehidupan Adam dan Hawa adalah 2 insan yang tidak pernah terpisahkan. Mereka berdua pernah tinggal di surga bersama-sama, kemudian tinggal di bumi pun bersama-sama. Tentu makamnya pun akan berdampingan. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.